Sidang lanjutan, mendengar keterangan ahli yang dihadirkan debitur, atas perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan PT JACCS Mitra Pinastika Mustika Finance Indonesia sebagai kreditur terhadap debitur yakni PT Prima Alloy Steel Universal, kembali bergulir dengan agenda para pihak ajukan bukti. Sedangkan, bagi pemohon ajukan bukti yang sempat pending, dalam hal permohonan PKPU tersebut, ada pihak kreditur lain yakni, para buruh yang diwakili oleh Serikat SPSI yang terdiri dari 464 karyawan menagih hak upah dan THR yang belum dibayar oleh debitur. Kami tidak menagih pesangon tidak seperti yang disampaikan ahli. Kami hanya menagih upah berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani dan ini dilanggar atau tidak dibayar, ujar Ahmad Mulyadi dari Serikat SPSI. Perihal kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani oleh perusahaan dilanggar atau tidak dibayar, maka perwakilan Serikat SPSI masuk sebagai kreditur lain dalam perkara permohonan PKPU ini. Lebih lanjut, karena utang upah perusahaan terhitung mulai sejak bulan 10 tahun 2022, sebesar 5 miliar yang belum dibayarkan ke karyawan yang merupakan anggota dari SPSI. Tidak hanya itu, pengajuan permohonan PKPU yang diajukan kreditor pada tanggal 11 Mei tahun 2023 juga dibarengi pengajuan gugatan oleh debitur pada tanggal 29 Mei tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara penasehat hukum debitur maupun kreditur masih belum bersedia guna diwawancarai terkait PKPU tersebut. Dari Pengadilan Niaga Surabaya, jurnalis Jagat Arta melaporkan. Dosen tetap PNS di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Agama Islam. tempat tinggal Di Surabaya. benar ya, orangnya sana bisa ke sana. Sebelum memberikan pendapat tentang perkara ini ya, disumpah. Baik ya. Nah, sepakat ya dibatasi pada topik tertentu ya, bukan masalah PKPU secara luas. Satu semester kan, jadi satu topik tertentu yang ada kaitannya dengan penyelesaian organisasi. Silakan Pak. Terima kasih. Kemudian mohon maaf. Ya, kami ingin tahu juga topiknya ini. Ada beberapa topik yang mungkin kami akan ajukan kepada ahli memang berkaitan dengan proses KPU dan juga ahli juga mengajar di organisasi. Nah, yang di Ada beberapa kemudian yang pertama terkait dengan usul sederhana dalam masalah partai empat Undang-Undang 2025. Yang kedua juga terkait dengan adanya dalil yang kami juga berjualan terkait dengan eksepsio non adendum kontraktus yang terkait dengan unsur tidak sederhana dalam proses KPU, dan juga ada terkait dengan bukti bukti pengakuan yang disampaikan dalam permohonan KPU yang memang sangat bertentangan dengan proses kelanjutan, dan juga terkait dengan kreditur lain yang mulia, yaitu serikat buruh, bahwa memang dalam prosesnya nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa ketika buruh ini menjadi kreditur harus mendapatkan putusan dari pengadilan yang sudah berkewajiban dan diamankan. Ada tampak pertanyaan masalah pengertian kemudian pidana, masalah exceptional activity kontraktus, terus masalah terkait dengan bukti pengakuan dalam proses KPU kerja, kemudian masalah KR ya. Ini yang mulia, terima kasih. Baik, saudara ahli, terima kasih atas kehadirannya dan juga waktu yang mungkin diberikan. Izinkan kami, saya Riki Susanto dari Kantor Hukum RSPPNKO mewakili dari PT Prima Alloy Steel Universal TPK ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tema yang sudah disampaikan kepada Majelis Hakim. Mohon izin, saudara ahli, boleh saudara jelaskan terlebih dahulu mengenai unsur atau keadaan fakta sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 2024. baik yang mulia. Ini adalah persoalan tentang syarat PKPU.
Jadi syarat pilot dan juga mutatis mutandis di dalam syarat PKPU itu ada 2+1 ya. Itu diatur di pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4, pasal 222 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Yang pertama adalah syarat adanya utang, minimal memiliki 1 utang. Yang kedua adalah syarat minimal memiliki 2 kreditor, dan yang ketiga atau tambahan 1 syarat adalah 2 hal itu harus dibuktikan sederhana. Yang pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan sederhana? Kita sudah sepakat dan saya juga melakukan beberapa riset bahwa meskipun ini tercantum di dalam 8 ayat 4 di chapter kepilotan, tetapi itu adalah mutatis mutandis berlaku pula di dalam PKPU ya. Persoalannya adalah kenapa? Karena rasionalitasnya kenapa? Karena memang dalam beberapa hal PKPU itu bisa berujung pada kepilotan minimal ada 5 hal ya. Karena itu sudah sejak semula syarat pilot juga diberlakukan untuk syarat PKPU, termasuk adalah tentang pembuktian sederhana ini. Pembuktian sederhana ini di dalam undang-undangnya tidak dijelaskan, hanya soal sederhana terhadap 2 syarat, tapi sederhana itu sendiri tidak dijelaskan. Kemudian saya melakukan riset, saya publikasikan di jurnal internasional di UI. Saya menemukan 2 sumber. Yang pertama adalah sumber doktrin. Ya. Yang pertama, doktrin mengatakan bahwa yang dimaksud sederhana adalah prima facie evidence, bukti yang prima facie. Bahasa Indonesianya bukti yang kasat mata. Saya sering menyederhanakan bukti yang cetok, begitu. Jadi bukti sederhana itu bukan kertas sederhana ini, tetapi justru bukti yang sangat prima facie, sangat cetok, begitu. Contoh bukti yang cetok gimana? Contoh bukti yang cetok, kalau sudah ada putusan pengadilan tidak mau dijalankan, kemudian sudah diamani, ya itu adalah cetok. Atau ada bukti akta notaris yang tidak dibantah isinya dan diakui di pengadilan, maka itu adalah cetok. Ya. Kemudian bukti-bukti yang biasanya di lembaga-lembaga keuangan yang perbankan, begitu. Karena perbankan itu relatif produknya cetok, perjanjian kredit di lingkup itu saja. Itu yang dimaksud dengan pembuktian sederhana menurut doktrin. Pertanyaan kedua, kenapa kok kepilotan itu mensyaratkan pembuktian sederhana? Karena ada 3 hal, akibatnya luar biasa terhadap debitornya, khususnya terhadap seluruh harta kekayaannya. Yang kedua, akibatnya terhadap semua kreditornya yang tidak terkait sama sekali juga ikut kesabet. Dan yang keempat adalah keberlakuannya yang serta-merta. Karena itu 3 hal ini yang kemudian mensyaratkan bahwa kepilotan PKPU ini harus sederhana. Apa hubungannya? Karena yang pertama, ya, kalau orang PKPU atau pilot itu semua harta kekayaannya akan dalam sita umum kalau pilot ya. Kalau di dalam PKPU semua kreditornya harus di hold semua, namanya aja penundaan begitu. Sehingga mereka harus ikut mendaftar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah putusan ini adalah putusan yang serta-merta berlaku begitu. Kalau kepilotan ada kasasi serta-merta, kalau ke PKPU malah pertama dan terakhir ya. Jadi yang mulia di sini semacam seperti Mahkamah Agung yang memutus PKPU pertama dan terakhir, nggak ada upaya hukum apapun begitu. Karena itu 3 hal itu harus sederhana. Ya, saya pernah ditanya seorang hakim agung ya di sebuah forum itu, sebenarnya dijelaskan ke kami yang maksud sederhana itu bagaimana ya. Saya tinggal membalik, yang mulia pernah memutus wait for bar by foreign pembuktian putusan yang serta-merta. Kira-kira kan kalau putusan yang serta-merta buktinya harus cetok, ada akta yang valid, kemudian bahkan berkoordinasi dengan pengadilan tingkat atasnya, misalnya pengadilan tinggi, agar tidak dibatalkan. Karena nanti kalau dibatalkan akibatnya yang luar biasa. Itulah kira-kira kepilotan pembuktian yang sederhana adalah demikian. Sehingga kalau buktinya belum cetok, bukan berarti haknya si kreditor yang memohon itu hilang. Tapi kamu jangan pakai kepilotan karena akan berakibat kepada semua kreditornya, akan berakibat kepada semua hartanya. Mungkin kamu bisa diperselisihkan di pengadilan negeri, kalau perburuan di PHI dan seterusnya. Baru kemudian kalau
nyambung ke tadi isu yang terakhir nanti juga saya jelaskan. Baru kemudian kalau misalnya buruh sudah inkrah di PHI, baru kemudian bisa menjadi syarat untuk permohonan tadi. Itulah yang dimaksud dengan sederhana, tujuannya seperti apa dan prakteknya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya menemukan beberapa jurisprudensi mengatakan pembuktian tidak sederhana, kebalikannya. Kalau tadi pembuktian sederhana doktrin, hakim mengatakan pembuktian yang tidak sederhana satu kalau ada unsur force majeure-nya, karena unsur force majeure ini sangat dalam pembuktiannya. Itu bisa utang yang harusnya jatuh tempo karena ada force majeure tidak jatuh tempo. Harusnya debitur membayar malah bisa bilang sama sekali kalau ada force majeure mutlak. Berarti kan unsur utang, unsur kreditor menjadi perlu didalami, bahkan bisa tidak ada. Yang kedua, adanya exception non eligibility contractus, ya. Saya pernah menemukan putusan di Jakarta, seorang penumbang dianggap tidak menyerahkan sertifikat karena itu dimohonkan PKPU, ya. Tapi kemudian penumbangnya, loh Anda sendiri belum lunas, Anda sekarang minta sertifikat. Kalau sertifikatnya belum dikasih, itu Anda memutus PKPU. Ini berarti masih ada exception non eligibility contractus. Terutama kalau kemudian sebelum-sebelumnya sudah disengketakan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sebelum atau pada saat itu adalah salah satu ciri menurut putusan itu sesuatu yang tidak sederhana. Kemudian yang ketiga, kalau ada unsur pemalsuannya, ya, ada seorang sekretaris direktur memalsu tagihannya, memalsu tanda tangannya direktur, melakukan suatu barang tidak dibayar, mau dibayarkan. Loh, ini bukan tanda tangan saya, ya. Hakim berpendapat, oh ini tidak sederhana untuk menentukan ini palsu apa enggak. Peradilan pidana bisa berpuluh-puluh kali. Ini hanya PKPU mungkin pembuktian surat bisa hanya 1 kali atau 2 kali begitu. Kemudian yang ketiga adalah jadi ada unsur pidana di dalam dasar utangnya. Yang keempat adalah saya temukan di dalam sebuah SEMA tahun 2012, kalau ada ultra vires atau perbuatan yang melanggar anggaran dasar, ya, itu dikatakan di sebuah SEMA 7 2012 jangan dipilotkan. Ya, ini ada di poin 21, ya, di SEMA tersebut. Apakah PT dapat dipilotkan atas dasar utang yang dibuat yang melanggar ADART? Tidak dapat dipilotkan. Atau yang kelima yang paling umum adalah hakim memandang perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi kalau memenuhi syarat unsur tidak sederhana itu menurut jurisprudensi mengatakan itu adalah tidak sederhana. Kami selaku akademisi, selaku doktrin menyumbang pengetahuan mengenai apa yang disebut sederhana seperti yang tadi saya uraikan. Baik, terima kasih ahli, penjelasan yang cukup jelas. Mohon izin mungkin kami akan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua terkait dengan itu sederhana. Mungkin kami akan menanyakan pendapat ahli lebih dalam lagi. Mungkin kami bentuk dalam sebuah ilustrasi pertanyaan. Apabila ada seorang kreditur membuat perjanjian dengan katakanlah jadi si A dan si B. Si A krediturnya membuat perjanjian dengan si B, itu krediturnya. Perjanjiannya katakanlah ini dalam bentuk yang namanya sewa guna usaha, gitu ya. Di dalam sebuah ketentuannya telah diatur bahwa apabila si B sebagai debitur cedera janji waton, maka lesor berhak menarik kembali dan atau menjual barang. Dan apabila hasil dana yang diterima oleh lesor belum mencukupi, maka lease atau penyewa, yaitu si B, si debitur, harus membayarkan segera kekurangan tersebut. Pertanyaan kami adalah terkait dengan unsur yang sederhana. Dalam hal ini, lesor belum menarik dan atau menjual barang. Apakah nilai utang yang didalilkan, jadi pada waktu A mengajukan dalam konteks ini yaitu permohonan PKP, apakah nilai utang yang dipajukan adalah dapat dikategorikan sebagai unsur yang sederhana? Baik, mohon penjelasannya ya. Jadi belum saya eksplor mengenai utang, ya. Utang yang menjadi dasar kepemilikan itu syaratnya 3. Yang pertama sudah dibayar lunas, ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang tidak membayar lunas maka memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua harus sudah jatuh waktu. Jatuh waktu itu ada 2. Memang ditentukan tenggangnya di dalam
satu perjanjian, atau ada yang namanya klausul akselerasi atau default clause yang digantungkan pada suatu syarat atau sebab tertentu. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa ada syarat ini harus dieksekusi dulu, itu mungkin itu utang. Iya, itu misalnya ada utang, ada jatuhnya, tetap tidak dibayar utang. Tapi bisa jadi dia adalah belum jatuh waktu karena barangnya ini belum dieksekusi, yang kemudian sisanya berapa baru muncul setelah eksekusi tersebut. Atau setidak-tidaknya yang ketiga adalah syarat utang tersebut harus co-payable, dapat ditagih. Nah, ini belum memenuhi unsur-unsur ini, berarti belum dapat ditagih, meskipun mungkin sudah tidak dibayar lunas, meskipun mungkin sudah jatuh waktu, tapi ini adalah belum dapat ditagih begitu. Jadi terkait dengan pengertian sederhana, maka kesederhanaan belum jatuh waktu atau kesederhanaan co-payable dapat ditagih ini bisa mengindikasikan itu belum memenuhi unsur kesederhanaan tersebut begitu. Nah, termasuk saya pernah meneliti misalnya seorang memohon dengan arbitrase internasional, ya, tidak ada putusannya di SIAK, ya, Singapore International Arbitration Chamber, ya. Tapi hakim mengatakan, harus eksekusi dulu ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dan diamanin 2 kali, baru itu namanya dapat ditagih. Berarti meskipun itu ada utang yang sudah diputus di Singapura sana, tetapi ini belum dapat ditagih karena kamu belum eksekuatur, kamu belum amanin 2 kali. Itu penjelasan dari tentang utang yang dapat ditagih seperti itu. Jadi kalau tadi ada dikatakan satu syarat dan syarat itu belum terpenuhi, berarti untuk utang yang ketiga adalah dapat ditagih itu belum terpenuhi. Di samping juga yang dimaksud dapat ditagih kalau perdagangan itu tidak melawan hukum. Baik, terima kasih Pak ahli. Apakah dalam kondisi ilustrasi tersebut, apakah juga dapat dipastikan bahwa terkait dengan unsur sederhana atau fakta ada sederhana, apakah kreditur juga dapat memastikan nilai utang dari debitur atau selis, yaitu senior? Ya, tadi belum dapat ditagih, ya tidak dapat ditagih, apalagi kemudian unsur utangnya tersebut belum bisa jadi setelah dijual itu misalnya dulu alat saya punya jam, misalnya jam Rolex kata itu bukan. Dulu mungkin belinya 100 juta, tapi sekarang bisa jadi 200 juta. Siapa tahu kemudian kalau utangnya 100 juta, saya malah dapat kembalian 100 juta. Berarti kan saya sebenarnya sebagai kreditornya, bukan debitornya. Seandainya ini ya, karena saudara mengatakan ilustrasi kasus tersebut, karena itu belum cukup sederhana untuk membuktikan bahwa itu adalah utang yang jumlahnya berapa, apalagi dapat ditagihnya bagaimana, seperti itu. Belum cukup sederhana ya. Oke, selanjutnya sudah ahli terkait dengan ilustrasi yang sama juga. Apabila lessor telah menyewakan mesin yang sudah dalam kondisi katakanlah rusak atau mungkin juga karena faktor umur gitu ya, sehingga mempengaruhi dan mengakibatkan produksi dari selis, yaitu si debitur dalam produksi yang tidak optimal gitu ya, dan tiba-tiba ketika penyewa menyampaikan keluhan, yaitu silis menyampaikan keluhan kepada lessor, tetap dibiarkan saja dan lessor tiba-tiba mengajukan permohonan PKPU. Pertanyaan kami adalah, apakah permohonan PKPU tersebut dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai keadaan yang sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 30. Jadi sudah ada isu tentang exceptional edibility contractus. Jadi di dalam sebuah perikanan itu melekat kreditor dan debitor sekaligus pada satu pihak, dan kreditor dan debitor sekaligus pada pihak lain. Saya beli mobil dibilang, saya sebagai kreditor untuk menerima mobilnya, tapi saya juga sebagai debitor untuk memberikan mobil tersebut. Jadi ada hak saya menerima mobil dan ada kewajiban saya membayar. Bahwa kewajiban itu saya namanya debitor, hak itu saya namanya kreditor. Dengan demikian, kalau misalnya pihak lawan
tidak memenuhi satu kewajiban, ya, maka sejatinya dia adalah debitor yang belum memenuhi kewajiban. Makanya itu yang dari saya contohkan mengembang, ya, lo kamu sendiri belum lunas kok kamu minta itu. Demikian juga yang saudara inspirasikan bahwa misalnya sebuah leasing, ya, yang menyewakan mesin, ya, mestinya si leasing ini tentu saya tidak mendalami perjanjian otonomnya, ya, harus menyediakan mesin yang mesin baik dan dalam perawatan yang baik. Seandainya itu tidak dilakukan, berarti ada exception non eligibility contract. Jadi di sini belum membayar karena kamu sendiri belum melakukan kewajiban, ya. Sebenarnya ini juga namanya membayar. Membayar ini kan bisa bisa dun, bisa nidun. Dun itu melakukan sesuatu, seperti merawat mesin dan lain sebagainya, itu kan melakukan sesuatu. Baik, Saudara Ahli, terima kasih atas jawabannya. Tadi menyambung dari tema yang kedua, yaitu exception non eligibility contractus, gitu ya, seperti yang mungkin Saudara Ahli juga sudah menjelaskan kepada kami. Mohon izin mungkin menanyakan pertanyaan selanjutnya, itu yang ketiga, berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Kreditur, mohon maaf kalau saya ulangi, B dalam hal ini debitur dan A sebagai kreditur sedang bersengketa, ya, di sebuah pengadilan negeri, gitu ya. Sengketa ini sedang diperiksa, ya, itu masih berjalan, masih dalam proses. Apakah hal tersebut, ya, merupakan menjadi parameter atau indikasi bahwa permohonan PKPU tersebut dapat dikabulkan tidak segera? Ya, tentu saya akan mengatakan bahwa apabila ada gugatan di pengadilan umum, apakah menghentikan permohonan PKPU, tentu ini tidak. Tetapi kalau saya menjelaskan bahwa apakah ada indikasi ini sebagai tindak sederhana, beberapa persen yang saya sebut itu bisa mengindikasikan ketidaksederhanaan itu karena adanya dispute tadi, begitu. Sehingga apa? Sehingga tadi kan ciri tidak sederhana ini, ciri sederhana ini banyak, ciri tidak sederhana ini juga banyak, ya. Tentu nanti hakim akan men-checklist, oh ini ternyata ada unsur tidak sederhana. Bisa jadi gugatan tersebut karena memang lagi dipersoalkan yang namanya disputable terhadap sebuah utang. Jadi bisa mengindikasikan ketidaksederhanaan kalau memang ada satu perkara yang sedang atau sebelumnya sedang mengindikasikan. Itu ibaratnya kalau saya panas, bisa jadi saya itu gejalanya tipes. Tetapi kalau bisa jadi bahwa saya panas itu belum tentu juga tipes. Tetapi kalau tipes pasti panas. Yang saya ilustrasikan secara terima kasih. Baik, dapat diindikasikan ketidaksederhanaan. Terima kasih Saudara Ahli. Terkait dengan tema yang ketiga yang mungkin juga tadi sudah disampaikan kepada majelis hakim, yaitu bukti pengakuan. Bukti pengakuan yang memang juga kita kenal di dalam hukum acara perdata, karena memang PKPU kali ini banyak memakai dan juga berdasar pada hukum acara perdata. Terkait dengan alat bukti pengakuan, mungkin boleh Saudara Ahli jelaskan bukti pengakuan dalam proses PKPU perdata, apakah kutipan surat yang mungkin tidak dilandasi dengan bukti, misalnya perjanjian kredit, ada sebuah keuangan, atau mungkin slip, gitu ya, mungkin satu sistem layanan informasi keuangan, atau orang dulu mungkin bilangnya B-checking, gitu ya, itu memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai bukti pengakuan di dalam persidangan. Dan juga mungkin mohon izin Saudara Ahli juga boleh terus untuk dijelaskan terkait dengan apakah bukti pengakuan ini dapat di sini sebagai layaknya mungkin sebagai bukti KL dan lain sebagainya. Oke, baik. Pengakuan yang dilakukan di muka pengadilan itulah bukti yang sempurna. 1925 KUH Perdata mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan pengadilan adalah bukti yang sempurna. Kenapa kemudian kalau debitur mengajukan PKPU untuk dirinya sendiri cukup sekali sidang atau dua kali sidang langsung diputus sama hakim? Oke, karena dia mengakui di depan pengadilan. Yang mulia, saya punya utang ke A dan B, itu di depan pengadilan. Makanya nggak perlu pembuktian yang berikut-berikut. Saya sering melihat kalau
PKPU yang diajukan oleh debitor sendiri itu sangat sempurna karena dia mengakui hal tersebut. Makanya di undang-undang mengatakan cuma 3 hari lah kamu mengajukan PKPU, tak gedok begitu. Kadang-kadang sidangnya sekali, bahkan kadang-kadang cuma 2 kali begitu. Itu yang dimaksud dengan pengakuan sebagai bukti yang sempurna. Kemudian kalau yang tidak di luar pengadilan, kalau itu tentu aksanya adalah di bawah tangan, ya maka itu adalah bukti surat di bawah tangan. Maka itu perlu ada bukti-bukti lain yang melakukan hal itu. Kemudian yang tadi saudara sampaikan ada slip OJK di KMA 109 itu disebutkan kalau KL-nya itu pakai slip itu harus dilengkapi dengan bukti yang lain. Berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah bukti belum sempurna. Karena itu perlu alat bukti yang lain. Itu di KMA 109 menentukan demikian. Jadi pengakuan yang dilakukan di depan sidang maka itu adalah bukti yang sempurna. Makanya jadi kalau PKPU diajukan dirinya sendiri cukup 3 hari. Bahkan mungkin sekali sidang bisa. Tapi kalau di luar itu ya berarti nanti tergantung pada pembuktian yang mereka. Ya. Baik, apakah juga dapat dikategorikan juga selain mungkin BI checking atau slip OJK, yaitu misalnya bukti laporan keuangan atau informasi laporan perusahaan yang memang publish itu menjadi bukti pengakuan itu yang bisa dibagi dijadikan itu kan sudah. Iya. Saya pernah meneliti ya kenapa slip sama BI checking sama MA mengatakan perlu bukti lain. Bisa jadi slip atau OJK ini berkembang. Mungkin bulan lalu ada utang saya karena kredit sama juga. Bisa jadi bulan ini itu sudah lunas. Karena itu perlu bukti tambahan. Demikian juga laporan keuangan, kita tahu laporan keuangan ini kan dibuat dalam tahunan. Dalam tahunan itu bisa jadi dalam perjalanannya juga tidak terkait. Dan juga mungkin laporan keuangan itu tidak detail. Berarti belum cetok utangnya kepada siapa dan berapa. Jadi belum sederhana. Perlu bukti lain. Perlu bukti lain. Selanjutnya saudara Ali terkait dengan tema yang keempat, tema yang terakhir, yaitu terkait dengan kreditur lain, yaitu serikat buruh. Dan mungkin juga saudara ahli mempunyai ekspertis di bidang perburuhan juga. Jadi mohon izin kami selaku kuasa termohon untuk menanyakan kepada saudara ahli. Mungkin boleh saudara ahli jelaskan mengenai ketentuan bila mana buruh atau pekerja hendak menjadi kreditur dalam proses persidangan permohonan PKPU. Ya, pertama dari legislasinya dari undang-undangnya dulu. Di undang-undang 37 itu tidak mensyaratkan bahwa kreditor dari buruh di dalam proses permohonan PKPU ini harus ada putusan hubungan industrial yang inkrah. Seperti juga uang prestasi, kemungkinan juga yang ada klausul arbitrase seperti itu. Tapi kemudian di dalam perkembangan regulasinya, di dalam sebuah SEMA nomor 2 tahun 2019 itu Mahkamah Agung mensyaratkan kalau permohonan terhadap perusahaan yang ada unsur kreditornya adalah buruh, maka harus ada putusan PHI yang inkrah dan sudah anmani. Ini kumulatif ya, inkrah dan sudah anmani 2 kali. Tetap tidak mau membayar, maka itu memenuhi unsur utang. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan di depan, berarti kalau ini unsurnya mungkin ada utang, mungkin ada yang tidak dibayar, tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat diganti. Ya, sebelum puasa saya juga memberikan keterangan ahli di sini dan saya setir putusannya nomor 34 tahun 2023. Ya. Sudah ada PB-nya saja, sudah didaftarkan di PHI, itu saja ditolak sama pengadilan harus memenuhi unsur inkrah putusan pengadilan. Karena apa? Karena PB itu kadang-kadang isinya itu tidak stop. Ya, oke nanti tak bayar pesangonmu, tapi nanti verifikasi dulu, begitu. Ya, bisa jadi ada orang yang ternyata dari perusahaan ternyata tidak 10 tahun masa kerjamu, bahkan kamu masih dalam masa percobaan. Masa percobaan itu tidak ada pesangonnya. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah meneliti kenapa Mahkamah Agung itu mensyaratkan hal itu terhadap unsur kreditor buruh. Karena hak buruh ini sangat elastis di dalam undang-undang ketenaga kerjaan.
saya dimutasi, saya nggak mau, ya. Misalnya dimutasi ke Jakarta, saya nggak mau. Sama perusahaan, nanti kamu kan nggak masuk. 5 hari saya nggak kerja. Peringatkan sama perusahaan 2 kali, tetap saya nggak kerja. Perusahaan mengatakan kamu di PHK karena kamu mangkir, sudah dipanggil 2 kali, 5 hari kerja kamu nggak itu, maka kamu di PHK karena kamu mangkir. Itu pesangonnya nol. Tetapi saya bisa berpendapat mutasi ini perintah, salah satu norma otonom. Berarti harusnya saya adalah di PHK karena indisipliner, tidak mematuhi PK, PP atau PKP di sebuah perusahaan. Maka saya berhak atas pesangon 1 kali ketentuan. Dulu pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sekarang sudah diubah di Undang-Undang kita. Itu makanya kemudian Mahkamah Agung, kalau gitu ya definitifkan dulu ya di pengadilan, karena PHK pun ada PHK mampir, ada PHK mengundurkan diri, ada PHK efisiensi, ada PHK karena rugi ya. Ada yang 0 pesangon, ada yang 2 kali pesangon. Itulah yang kemudian, berarti ini belum sederhana, jadi di PHI kan dulu. Itu penjelasan saya terhadap Senat 2 tahun 2019. Kenapa Mahkamah Agung? Itu yang buat aturan bukan saya, tetapi Mahkamah Agung. Tugas saya adalah mencari rasionalitas dari ketentuan itu. Baik, belum sederhana ya. Iya, belum ada betul. putusan yang inkrah dan juga unmoney 2 kali. Pertanyaan kami selanjutnya yaitu apabila belum terjadi sengketa antara pekerja dengan perusahaan, apalagi juga belum ada sengketa yang memang diperiksa di pengadilan hubungan industrial, apalagi memiliki putusan yang berkekuatan tetap inkrah. Apakah buruh yang mungkin maju menjadi kreditur lain dalam proses permohonan PKP itu memiliki unsur utang yang dapat ditagih atau unsur utang secara mutlak lah ya, berdasarkan ketentuan KPU. Jadi apakah bisa menjadi kreditur atau lain dalam proses persidangan? Jadi dari secara norma ada regulasinya dari KMA 2 tahun 2019 itu regulasi. Kemudian dari doktrinnya tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah fleksibilitasnya sangat tinggi sehingga kesederhanaannya tidak terpenuhi. Kemudian dari jurisprudensi saya sudah sampaikan beberapa putusan yang terkait dengan itu. Jadi kalau misalnya belum ada sengketa, pasti belum ada putusan PHI karena PHI ini adalah akhir dari proses. Ada proses namanya bipartit. Jadi kalau bipartit ini enggak ada kesepakatan maksimal 30 hari ya, itu kemudian baru bisa mediasi. Jadi kalau mediasi itu disnaker ya, kalau disnaker ada laporan, Pak saya di PHK, kamu sudah bipartit belum? Belum, ya udah kamu bipartit dulu, nggak bisa mediasi. Kemudian kalau ada mediasi langsung ke PHI juga hakim akan mengatakan mana anjurannya atau risalah mediasinya, nggak ada, udah biar kok kamu mediasi dulu. Jadi kalau proses ini belum ditempuh, bisa jadi utang ini tidak sederhana, bisa jadi utang ini belum dapat ditagih seperti yang disyaratkan di dalam Senat ini dan di dalam beberapa jurisprudensi. Gitu. Baik, berarti bisa dikatakan itu tadi Belum memenuhi. Mungkin barangkali normatifnya itu bisa jadi dia di PHK tidak diberi pesangon misalnya, tetapi secara proseduralnya belum memenuhi unsur ini. Makanya di dalam kepalitan itu namanya permohonan kepalitan, karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang dicek. Oh ini ada utang, oh ini utangnya tidak dibayar lunas, oh ini dapat tempo, oh ini dapat ditagih, oh ini ada 2 kreditor, oh ini sederhana. Kalau semua checklistnya oke, maka tidak. Kalau salah satu saja tidak oke, maka kamu lengkapi dulu. Ya. Bukan berarti utangnya tidak, bisa jadi kemudian mengajukan lagi. Oh ternyata ini saya sudah bipartit mediasi PHI sudah putus gedok, tetap nggak mau bayar, amani saya ngajukan lagi. Makanya di kepalitan PKPU tidak dikenal nabi itu karena pemenuhan terhadap sebuah syarat. Baik, sudah ambil. Terakhir dari pertanyaan kami, setelah mendengarkan penjelasan dari ahli Profesor Hadi Suban, ada pertanyaan terakhir yaitu terkait apabila
debitur itu sebagai, mungkin kita dari pada ilustrasi pertama itu sebagai list telah berulang kali menjadwalkan pembayaran kepada lesornya. Namun yang pertama itu permintaan tersebut selalu ditolak oleh lesor. Yang kedua, lesor juga belum juga menarik barang dan atau menjual barang tersebut. Yang ketiga, lesor juga meminta pelunasan sekaligus tanpa memberikan kesempatan sedikit pun kepada debitur untuk mencicil sesuai sebagai yang telah disepakati sebelumnya dalam kredit. Yang keempat, masih terdapat sengketa antara lesor dengan list yang masih diperiksa di pengadilan. Dan yang terakhir yaitu kreditur lain yang diajukan, yaitu serikat buruh atau karyawan gitu ya, yang lagi belum ada putusan, belum ada sengketa, belum muncul nilai utangnya. Apakah menurut pendapat hal-hal tersebut terkait dengan permohonan PKPU telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan atau lain untuk dikabulkan berdasarkan undang-undang Ya, tadi sudah saya katakan bahwa pemenuhan PKPU, permohonan PKPU atau PLT itu checklist berdasarkan syaratnya. Tiga syarat masing-masing juga ada contohnya. Seperti utang itu ada 3 unsur dan lain sebagainya. Maka pertanyaan yang terakhir tadi, ini KL-nya adalah pekerja, tapi tidak ada putusan PHI yang inkrah dan amaninggo. Berarti minimal satu syarat ini belum memenuhi ketentuan itu. Ya berarti nanti aja kamu memenuhi syarat dulu, nanti bisa jadi kesini sudah bawa itu karena memenuhi syarat tersebut. Makanya tadi sudah saya katakan bahwa di PHI atau PKPU tidak mengenal yang di sini itu, meskipun dasarnya juga sama, tetapi kondisinya berbeda. Jadi unsur yang terakhir KL itu berarti tidak memenuhi syarat, ada 2 kreditor. Kalau itu unsurnya adalah kreditornya dari buruh tersebut. Ini tersurat secara ekspresif di dalam SEMA yang sudah saya sampaikan, dan juga putusan-putusan pengadilan seperti itu. Memang dulu sebelum ada SEMA itu masih ada 2 kelompok yang sudah usah pakai PHI, kelompok yang ada PHI seperti itu. Tapi dengan SEMA ini menjadi disparitas itu menjadi ada kepastian seperti itu. Baik, juga memberi utang dan juga sederhana terkait misalnya cukup ya, sudah cukup yang Terima kasih kemudian mau menanyakan dibahas oleh kuasa dari temuan PKPU. Tetapi di dalam suatu perjanjian tersebut ada klausul dalam pasal tersebut. Ketika ada kerusakan atau barang hilang merupakan kewajiban dari list sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi yang disampaikan oleh ahli tidak melihat dari perjanjian kotonunya, ya, apakah dari hal tersebut tetap dikatakan lisor yang melakukan sendiri yang investasi, ataukah tetap kami punya kewajiban menagihkan uang sewa atas angsuran hal tersebut, yang harusnya bisa dipercepat masalahnya. Seperti yang sering saya sampaikan di pengadilan bahwa sederhana atau tidak sederhana itu adalah diskresinya hakim. Ya, hakim apakah akan menyatakan sederhana atau tidak sederhana, karena dari undang-undangnya tidak mendefinisikan sederhana. Ya, tetapi kemudian saya tadi selaku akademisi doktrin itu memberikan satu riset bahwa salah satu ciri-ciri tidak sederhana adalah A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya. Termasuk kalau kemudian ada kewajiban yang belum dilaksanakan, maka dia tidak bisa menuntut kewajiban pada pihak lainnya dari seperti itu. Bisa jadi ini saling keterkaitan. Mungkin itu adalah yang dari saudara sampaikan adalah kewajibannya si debitor, tetapi saudara sendiri barangkali di pasal yang lain itu ada kewajiban yang lain lagi. Makanya kalau fakta seperti itu, ya nanti yang mulia yang akan ngecek. Tetapi ini saya sampaikan, kalau ada kewajiban pihak lain yang tidak dipenuhi, maka pihak lain yang tidak dipenuhi ini tidak bisa menuntut pihak lain untuk memenuhi pada aspek yang lain. Seperti yang tadi saya katakan bahwa sebuah perikatan itu melekat kreditor dan debitor di dalam satu orang. Saya beli mobil, maka saya sebagai kreditor dan juga sebagai debitor. Itu poinnya seperti itu.
bintang makro tersebut. Kenapa? Boleh Ya, jelas. boleh menunjukkan bukti ilustrasi ada klausul kewajiban dari list. Bisa ini kan tadi secara umum. Nah, ilustrasi bahwa ada klausul pasal Kasih ilustrasi ya. Oke. Jadi soalnya dari pesannya. Kalau seperti ini nanti Nanti saya menggantikan kasus hipotesis boleh ya. Ya. Terima kasih yang mulia. Oke, saya mengikuti dari tadi yang dari ilustrasi kuasa termohon. Tadi disampaikan bukti tentang slip atau PIC dan sebagainya. Apabila bukti tersebut adalah pengakuan surat yang disampaikan kepada kreditur yang menyatakan bahwa saya ada utang, saya telah dan meminta melakukan restu. Ketiga, bahwa saya punya kreditur lain, bank A, bank B, bank C oleh pihak kreditur. Apakah hal tersebut bisa sebagai pengakuan atau bukti yang sah? Baik. Tadi sudah saya katakan. PIC ditambah dengan pengakuan. Pengakuan dari Betul. termohon. Oke. Yang pertama, pengakuan itu juga harus stok. Saya utang ke BRI misalnya. Ya utangnya berapa, perjanjian nomor berapa dan lain sebagainya. Bisa jadi waktu mengaku itu misalnya itu ada utang. Tetapi sekarang juga misalnya sudah lunas. Jadi tidak cukup bahwa saya punya utang di BRI. Karena itu dua syarat itu 8 ayat 4 itu dua-duanya harus cetok begitu ya, karena di dalam permohonan ini kan nggak ada verifikasi, beda dengan nanti di rapat pencocokan piutang, karena yang memverifikasi ya tadi saling adu data, yang mulia nanti yang akan memverifikasi data tersebut. Jadi kalau pertanyaannya saya mengaku ada utang ke BRI, itu bisa bukti tapi buktinya belum sederhana, belum cetok ya, karena apa? Berapa utangnya? Dan apakah utang itu sekarang sudah lunas apa enggak, dan seterusnya. Jadi kalau itu merupakan bukti awal yang perlu dicetokkan dengan bukti yang lain. Seperti juga slik itu saya pernah riset juga ngajukan slik begitu. Oh Pak Haji, utangnya cicilan sepeda motor 3 juta membayar. Tapi belum dapat tempo. Kalau terkait yang pengakuan tersebut bahwa memiliki hutang kepada kreditor dan juga meminta restu, apakah itu pembuktian sederhana? Saya melihat itu belum cetok, artinya berarti belum memenuhi bukti yang sederhana tersebut. Maka kemudian kewajiban dari saudara untuk mencetokkan ini dengan bukti-bukti yang ada. Mungkin banknya itu hadirkan di sini. Jadi nanti yang mulia akan tanya, benar tak utangnya dia ke kamu? Benar, berapa? 1 miliar, buktinya mana? Perjanjian ini. Makanya itu perlu pencetohan di dalam persidangan. Kalau belum ya, misalnya ditolak begitu, ya nanti saudara bisa ngajukan lagi dengan dasar yang sama, tapi sekarang lebih cetok lagi. Begitu. Oke, terima kasih Ali. Tanya selanjutnya, tadi saya ikuti dari termohon. Apabila pendaftaran gugatan termohon PKP atau debitur tersebut dilakukan pendaftaran pada tanggal 29 Mei 2023, sedangkan kreditur mengajukan permohonan PKPU ini di tanggal 11 Mei 2023, apakah dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur bisa dihentikan atau ditangguhkan? Jadi sebenarnya tidak menghentikan, hanya mengindikasikan. Terkait tanggal hanya mengindikasikan. Baik sebelum maupun setelah filing PKPU, hanya mengindikasi. Gitu. Nanti yang mulia yang akan mencetokkan ini adalah sederhana atau tidak sederhana. Asasnya gugatan perdata tidak menghalangi Permohonan hanya saja itu mengindikasikan tidak sederhana. Indikasi aja. Indikasi. Contohkan kalau badannya panas itu salah satu indikator atau bisa ada yang lain, tapi kalau saya itu panas, pasti panas. Ambil ada terakan yang mulia. Kadang indikator bensin habis, padahal
Dia masih belum indikatornya. Apa itu goyang-goyang jadi jalan. Tadi menambahkan lagi tentang ahli di SEMA 2019 terkait kreditur lain yang diajukan pekerja. Ya. Boleh dibacakan? Baik, Boleh izin. kami bacakan? Membacakan ini SEMA 2019 ya kata khusus ya Komando 2 angka 1 ya betul. Disinggung perselisihan hubungan industrial ya dengan kepailitan ya. Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap pengadilan anonim yang kedua oleh ketua pengadilan negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, nah pertanyaannya ahli itu kan sebagai pemohon bukan. atau kreditur lain. Jadi syarat untuk permohonan. Jadi bisa jadi si buruhnya sebagai pemohon, bisa jadi dia sebagai kreditur. Makanya di sini kata-katanya permohonan pailit, bukan pemohon pailit atau PKPU oleh buruh, tetapi permohonan ini. Ini kan dalam kasus ini yang tadi ditanyakan adalah pemohonnya sebuah perseroan, tapi kemudian kreditor lainnya adalah buruh. Berarti ini masuk dalam permohonan. Setuju ahli. Ya. Kata-kata pemohon sama permohon, permohonan kan Ya, ini di sini betul. Kalau pemohon Pertanyaan saya Ya. terkait apabila perusahaan tersebut atau debitur yang kita mohonkan membuat perjanjian tentang pembayaran utang Ya. langsung dijumpai utang dan ada pembayaran juga Ya. dan sisanya Ya. akan dijadikan karya Ya. terhadap buruh yang telah dibayarkan dan kesepakatan. Ya. Apakah Harus memenuhi ini. apakah Harus memenuhi putusan berbeda? Iya, Betul. karena ini sudah menjumpakan dengan pembayaran. Ya, tadi sudah saya ilustrasikan. Jangankan kesepakatan, sudah didaftar di PH. Ya, saudara bisa download mungkin putusan 34 di pengadilan negeri. Itu saja ditolak. Kasusnya Kelut Wisesa. Ya, sudah ada PB, ya, kan berarti sudah sepakat. Sudah ada pendaftaran PHI, itu kan berarti eksekutif. Ya, tetapi tidak memenuhi SEMA ini karena harus putusannya PHI. Kenapa tadi sudah saya jelaskan? Karena PB itu kadang-kadang tidak cetok. Beda dengan putusan PHI, menghukum si A membayar 1 juta, menghukum, ya itu tegas begitu. Tidak, kan PB kan macam-macam ya. Bisa jadi kesepakatannya juga unik-unik begitu. Ya itu yang kemudian Mahkamah Agung ya harus putusan PHI dulu supaya stop itu tadi. Itu maksud daripada SEMA, dan tadi ada saya contohkan satu jurisprudensi yang ada di sini. Jadi yang punya Ya. langsung ngomong kepada soal Ya. kalau tadi Masyarakat. iya sampai gini kuasa KKN ini kan gini kan syarat mengajukan PKP itu kan sekurang-kurangnya 2.000. Nah fitur lain itu alatnya pemohon untuk membuktikan bahwa selain pemohon itu ada orang lain. Ini kan bertanya. Menurut itu membuktikan adanya kreditur lain cukup dibuktikan dengan non agreement kan kalau perjanjiannya itu dalam bentuk tertulis. Kalau tidak ada itu kurangnya hadir. Nah sampai nanti di sini mewakili KL alatnya apa buktinya Bukan pemohon. bukan pihak bukan pihak. Nanti habis ini belajar di luar. Kalau juga Biasa. Biasa ada panggil saya juga. sering aku ngajak saya. Ini teman-teman dulu, sahabat saya juga. Di sini dulu silakan. Tapi pertanyaannya jangan membingungkan. Gara-gara ada pertanyaan sampai jadi cukup ya.
merupakan utang ini. Ada kreditur, ini ada hubungan bank utang. Syarat bahwa utang itu harus jatuh tempo dan itu tidak hanya disyaratkan kepada pemohon. Utangnya kreditur lain pun harus begitu. Maksudnya, ya bahasa baku gitu. Bahasa lugasnya. Setelahnya. Soal BICG dan itu hanya permulaan dalam perdata itu kan syaratnya harus bukti cukup. Nah, ini karena baru permulaan harus cukup karena BICG kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi kalau dibayarkan tidak hanya cukup tapi stok. Utangnya ditulis di sana 100 juta. Sebenarnya kemarin kaya, karena kan belum diakui. Tapi kalau bisa dipastikan juga tidak bisa. Itu kayaknya. So, kalau masih ada penasaran Ya, banyak. Karena ini kuasa dari pemohon. ya. Saudara ahli, apabila ada suatu permohonan PKP yang telah dikabulkan oleh pengadilannya, kemudian ada gugatan perbuatan melawan yang diajukan oleh debitur ke pengadilan, dan juga dikabulkan juga. Apakah proses PKP tersebut juga dapat menunjukkan atau tetap berlanjut? Ini bedanya PKPU dengan pilot. Kalau di dalam PKPU itu ada ketentuan bahwa perkara yang sebelumnya ada atau perkara baru tetap jalan. Ini kalau di PKPU, beda kalau di pilot. Karena itu misalnya Garuda ini lagi proses PKPU nih, Garuda Indonesia. Ternyata direkturnya mencat pilotnya, tetap ke PHI. Karena ini adalah PKPU. PKPU itu tetap beroperasi normal seperti biasa, direkturnya juga dia menjalankan operasinya, tetapi harus persetujuan pengurus. Beda kalau pilot. Kalau pilot di dalam pasal 29 nggak boleh ke pengadilan yang lain, harus ke niaga namanya gugatan lain-lain atau yang seterusnya. Jadi kalau di dalam PKPU dimungkinkan perkara itu bisa jalan karena ini adalah belum sita belum berhenti beroperasi. Karena itu beroperasinya nggak perlu nunggu penetapan awas going concern. Tapi kalau di kepilotan orang pilot ini harus berhenti beroperasi. Kalau mau lanjut namanya going concern. Tapi kalau di PKPU tetap going concern. Kalau mau berhenti itu urusannya si begitu. Oke, saudara ahli, kalau saudara ahli jelaskan, apakah manfaat dari PKPU kepada debitur yang diajukan sebagai termohon PKP yang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak debitur? Pada mulanya PKPU itu sejatinya adalah alat menangkis debitur untuk kepailitan terhadap dirinya. Jadi kalau saya dimajukan pilot, saya tangkis permohonan pilot dengan mengajukan PKPU. Itu namanya PKPU tangkisan. Kemudian bisa jadi nggak ada permohonan pilot, saya yang mengajukan permohonan PKPU. Dengan permohonan PKPU, permohonan pilot yang masuk juga akan mendarat. Makanya itu sebenarnya dua-duanya ya menangkis. Kalau satunya menangkis karena ada permohonan, yang kedua tidak ada. Tapi kalau sudah PKPU juga akan menangkis permohonan. Karena itu sejatinya PKPU itu adalah haknya debitur. Makanya undang-undang kita mengatakan kepailitan dan PKPU, bukan PKPU dan kepailitan. Karena ini menangkis. Menangkis kan berarti ada serangan dulu. Dijelaskan dulu apa itu pailit bla 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 bla. Debitur, kamu juga tak beri kesempatan untuk ini. Silakan ajukan PKPU. Yang kemudian ada perkembangan legislasi di Undang-Undang PBJ yang boleh mengajukan PKPU bukan hanya debitur saja, tapi kreditor. Dulu saya pernah melakukan riset, kenapa sih pasal 222 ini memunculkan kreditor yang sebelumnya ada. Jadi dulu di tahun 2000-an ya, 2001, 2002, 2003 itu ada waktu Krismon itu ada namanya The Jakarta Initiative.
satu grup konsultasi para kreditor asing yang memiliki offshore piutang pada orang-orang Indonesia. Waktu disusun itu dia mengatakan ke pemerintah, loh saya juga boleh tuh dikasihkan kewenangan untuk meminta restrukturisasi kepada para ya, yang kemudian akhirnya masuk seperti ini. Jadi sebenarnya PKPU itu adalah kepentingannya debitor dari cerita yang saya sampaikan. Tetapi karena undang-undang sudah memberikan wewenang itu, ya tentu saya selaku akademisi ya nggak bisa kreditor mengajukan. Tetapi ini rohnya adalah kepailitan ini adalah senjata si debitor untuk menangis kepailitan. Gitu. Sejauh ini pendapat kami sangat meyakinkan dan jelas dan berjelas. Masih saudara. Baik, terima kasih. Masih ada cukup ya. Mohon kesimpulan ya. Ada cemat. Nanti tanggal 13 bulan ya, tanggal 9 untuk kesimpulan, nanti tanggal 13 bulan. Karena ini waktu daftar secara manual.